Ya, Shalom. Berjumpa kembali dalam acara Sapa Jemaat di Rumah. Nah, saudaraku, kali ini saya akan memenuhi sebuah challenge, yaitu apa? Yaitu menyanyi pujian dalam bahasa Jawa. Dan saya rindu pujian ini dapat memberkati Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Selamat menikmati, Tuhan Yesus memberkati Anda. Ora ono sing muka kanggone Gusti, kabeh bisa ditindake kanthi lestari. Gusti kuwasa kabeh prakara, apa sing durung ana bakale nyata. Ora ono sing mau kanggo wong pracaya, kabeh bisa ditindake kanthi tumata. Jer pracaya aja mangu-mangu, mesti kelakon apa kang dadi setiamu. Gunung sing dhuwur iso diratake, segara sing jero iso diasatke. Angin lan ombak sing gedhe iso dileremke. Gusti kuwasa kabeh bisa ditindakake. Ora ono sing mau kanggo wong pracaya, kabeh bisa ditindake kanthi tumata. Jer pracaya aja mangu-mangu, mesti kelakon apa kang dadi setiamu. Gunung sing dhuwur iso diluruke, segara sing jero iso diasatke. Angin lan ombak sing gedhe iso dileremke. Gusti kuwasa kabeh bisa ditindakake. Gunung sing dhuwur iso diratake, segara sing jero iso dirasake. Angin lan ombak sing gedhe iso dileremke. Gusti kuwasa kabeh bisa ditindakake. Gusti kuwasa kabeh bisa ditindakake. Nah, saudaraku, renungan firman Tuhan kali ini akan terambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Berkata demikian. Sesudah itu Ben-Hadad, Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Nah,
Saudara-saudara, kali ini kita akan berbicara tentang kota Samaria yang terlockdown. Berbicara tentang lockdown, hari-hari ini menjadi populer karena kasus virus corona. Nah, ternyata di dalam Alkitab, isu tentang lockdown itu sudah pernah dicatat. Yang pertama adalah ketika Nuh ada di Bahtera selama kurang lebih 1 tahun 10 hari pada waktu air bah turun. Lalu yang kedua adalah ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir pada waktu tulah ke-10, Tuhan memerintahkan orang Israel agar jangan keluar dari rumah supaya jangan anak-anak mereka terbunuh oleh malaikat maut yang membunuh anak-anak sulung di Mesir. Nah, yang ketiga adalah yang baru saja kita baca, yaitu ketika Raja Aram, yaitu Ben-Hadad, mengepung kota Samaria. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa lockdown harus terjadi? Nah, saudara, kalau kita melihat 3 kisah yang tadi kita sebutkan, itu semua disebabkan karena dosa-dosa dan pelanggaran umat manusia terhadap yang maha tinggi. Akibat kesombongan, keserakahan, dan berbagai-bagai dosa menyebabkan Tuhan murka dan menghukum mereka. Namun untuk kasus Nuh, saudaraku, Nuh terlockdown di Bahtera agar mereka dipelihara oleh Tuhan. Nuh dan seisi rumahnya luput dari segala bencana yang menimpa orang-orang berdosa pada zaman itu. Lalu yang kedua adalah ketika orang Israel harus berdiam diri di rumah pada waktu peristiwa pembinasaan anak sulung di Mesir. Tujuannya adalah supaya mereka terpelihara dari penghukuman-penghukuman tersebut. Nah, namun untuk kasus Samaria berbeda, saudara. Samaria terjadi lockdown karena apa? Karena bangsa itu sudah berbuat dosa di hadapan Allah. Akibatnya apa? Akibatnya Samaria mengalami kelaparan yang begitu hebat. Begitu laparnya sampai-sampai ada orang-orang yang memakan anak-anak mereka sendiri. Sungguh sangat mengerikan, bukan? Nah, dalam situasi seperti ini biasanya apa reaksi orang? Yang pertama adalah reaksi daripada Yoram, Raja Samaria atau Raja Israel. Dia marah kepada Tuhan. Dia mengatakan bahwa malapetaka ini datang daripada Tuhan. Karena itu dia tidak mau datang kepada Allah. Tapi sebaliknya, ada orang-orang seperti Elisa yang berkata, esok pada hari ini Tuhan akan memulihkan engkau. Tuhan akan mengadakan mukjizatnya. Tuhan akan melepaskan engkau dari cengkeraman Raja Ben-Hadad. Dan benar saja, besoknya di waktu yang sudah dikatakan oleh Elisa, tentara Aram yang mengepung kota itu kocar-kacir. Mengapa? Karena Tuhan yang melawan mereka. Tuhan yang berperang bagi mereka. Nah, saudara-saudara, ketika pasukan Ben-Hadad lari, mereka meninggalkan barang-barang jarahan mereka. Ada emas, ada perak, ada pakaian, dan sebagainya. Dan saudaraku, seringkali kita tidak bisa melihat terobosan karya Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kita disibukkan memikirkan ketakutan yang luar biasa. Mari kita belajar seperti 4 orang kusta ini. Di dalamnya ada 4 orang kusta yang dengan iman menyeberang ke pintu gerbang dengan harapan dia bisa melihat pertolongan Tuhan. Siapa tahu tentara Aram melepaskan kita. Terjadi luar biasa, saudaraku. 4 orang kusta itu melihat bahwa tentara pasukan Aram sudah pergi. Akibatnya dia kemudian mengambil barang-barang yang ditinggalkan oleh tentara Aram. Kaya mendadak. Nah, ini kalau engkau sedang ada dalam pergumulan, dalam keadaan yang susah, pergumulan yang membuat engkau tidak berdaya, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa Allah sanggup membukakan pintu-pintu yang terkunci, dan pada akhirnya dia membebaskan kita menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Seperti lagu pujian tadi, bahwa gunung yang tinggi sanggup diruntuhkan oleh Tuhan. Laut yang begitu dalam sanggupkan oleh Allah. Angin badai sanggup diredakan. Dia juga sanggup membebaskan kita dari virus corona,
Dia juga sanggup membebaskan kita dari segala penderitaan pergumulan yang disebabkan oleh virus corona, di mana ekonomi, finansial, keuangan juga mengalami masalah. Saya tetap percaya dalam kondisi apapun Tuhan masih bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati Anda semua, tetap semangat. Haleluya. Terima kasih.